memberi air sejuk secangkir saja. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 10 ayat 42. Sahabat Iktus, meskipun apa yang kita lakukan sepertinya terlalu kecil bagi manusia, tetapi Tuhan menghargai sekecil apapun pemberian kita. Bahkan Tuhan menjanjikan upah yang luar biasa karena Ia senang dengan apa yang kita lakukan baginya. Secangkir air sejuk sangat dibutuhkan oleh seorang yang haus, dan itulah pemberian yang terbaik baginya saat itu. Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan kepedulian kita terhadap kebutuhan para utusannya. Maksud Yesus menggunakan secangkir air sejuk sebagai ilustrasi, bukan karena signifikansi budaya apapun, melainkan karena hal itu menggambarkan sesuatu yang sederhana, sehingga seorang yang miskin pun mampu melakukannya. Pemberian air sejuk kepada salah seorang yang kecil ini menunjuk pada mereka yang secara materi tidak dapat membalas kebaikan itu, namun Tuhan yang akan memperhitungkannya. Lebih dalam kita akan mempelajari hal ini. 1. Memberi air sejuk karena ia muridku. Ayat 37-39. Siapakah yang dimaksudkan dengan muridku? Dialah seorang murid sejati yang memiliki iman di dalam Kristus, yaitu pribadi yang telah mengambil keputusan meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Kristus, rela memikul salib dan sedia kehilangan nyawanya bagi Kristus. Merekalah para utusan Tuhan yang bekerja sepenuhnya bagi Tuhan. 2. Memberi air sejuk menyambut aku. Ayat 40. Di dunia kuno, identitas terikat pada keluarga dan komunitas. Dipahami bahwa dalam menunjukkan keramah tamahan, seseorang tidak hanya menyambut tamu yang datang secara individu, namun secara implisit menyambut masyarakat yang mengutusnya dan semua yang diwakilinya. Oleh karena itu, menyambut seorang murid Kristus berarti menerima kehadiran Kristus sendiri dan kehadiran Dia yang mengutus Kristus, yaitu Allah Bapa. 3. Memberi air sejuk tidak akan kehilangan upahnya. Ayat 41. Upah yang diterima adalah upah nabi dan upah orang benar. Di bagian lain, dalam Matius para nabi menerima penganiayaan, pasal 5 ayat 11. Penolakan, pasal 13 ayat 57, dan kematian, pasal 23 ayat 30 sampai 35 dan 37. Namun mereka akan menerima upahnya. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Pasal 5 ayat 12. Demikian pula, orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Pasal 13 ayat 43. Upah adalah dari Tuhan, dengan perhitungan yang lebih besar nilainya dari pemberian kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah aku memberi air sejuk secangkir saja kepada para utusan Tuhan yang ada di dekatku? Apakah aku telah menyadari bahwa menyambut utusan Tuhan berarti menyambut Tuhan yang dilayaninya? Percayakah aku bahwa Tuhan akan memberiku upah lebih besar dari pemberianku kepadanya? Tuhan Yesus, aku bersyukur memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para utusan-Mu yang dengan setia memenuhi panggilan-Mu. Beri kesempatan kepadaku ya Tuhan untuk menyatakan kasih-Ku dengan memberi air sejuk secangkir saja kepadanya. Aku mau melakukannya seperti untuk-Mu Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati-Mu. Aku percaya bahwa Engkau akan menyediakan upah yang besar untukku. Amin. Semakin kita memberi kepada Allah, semakin banyak kita akan menerima darinya. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan kita mengalahkannya dalam hal memberi.